Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, halo guys, balik lagi di channel gua hari ini gua bakal lanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Kaitu Otome episode ke-10 kayak gitu. Jadi ya di episode sebelumnya itu pemulaian ya dari apa? Arc baru, yaitu dalam menceritakan tentang bisa dibilang anomali tapi virtual. Yang dimana kemarin melibatkan seorang VTuber yang udah graduate ya, kemarin gue lupa namanya siapa. Tapi yang jelas Himeu kalau nggak salah kemarin, yang dimana itu udah ini. Dan kemarin si yang rambut pirang itu ya, si siapa kemarin, pokoknya si rambut pirang itu dia itu apa, sedih banget. Dan akhirnya kemarin muncul tuh ya anomali atau apa sih bahasanya, pokoknya keanehan something yang dimana itu mempengaruhi para fans dari si VTubernya itu. Dan kemarin istilahnya ya ngebuat mereka kayak seneng terus tapi mereka nggak istirahat sampai akhirnya pingsan. Ya kita lihat lah gimana cara mereka nyelesain ini ya. Jadi kita mulai aja untuk episode ke-10 dari Kaitu Otomi. Oke, episode 10 kita mulai saja. 1 2 3. 40 tahun. Oh, oh, udah ngehack ininya, Cok, layar-layar yang lain juga. Iya itu kayaknya itu versi itunya tuh apa yang anomalinya, versi keanehannya itu. Ya itu keanehannya itu apa namanya? Udah mulai menyebar tuh ke digital ya. Ngeri sih pas juga, kayak lu bayangin aja kayak hantu gitu nyebar secara digital aja, itu mempengaruhi orang ya. Itu literally senjata digital kali ya, bukan biologis lagi cuy, senjata digital penyerang langsung gitu. Biasanya kalau digital kan ya efek sampingnya ke digital gitu, entah informasi entah data gitu kan. Tapi kalau ini literally berpengaruh ke manusianya, mengerikan ya. Kalau mungkin orang yang militer ya tahu terkait dengan kejadian ini, dimanfaatin cuy. Jadi senjata digital nanti. Oke. Okay. Kutukan dan pengisi siaran langsung. Oh, pengisi VA-nya VTubernya. Gue jadi penasaran siapa. Oke. Oh, ini ke tempatnya si yang pirang itu ya. Gue lupa namanya siapa. Oh, berarti orang biasa itu juga kena efeknya. Nodoka. Oh, masih ada efeknya ya. Jadi dia benar-benar ini banget gitu, pengen ngelakuin apa yang dia suka. Ini dokternya ya. Iya, kakaknya maksudnya. Oke, dia ada tambahan plot lagi ya. Dia ngapain sih? Ketik-ketik apa sih? Oke. Enggak, ada mau ngilangin itunya kutukannya. Gila, diangkat gitu. Hmm.
Tercipta dari gambar digital. Oh, dari lukisan. Oke, tapi ini versi digital gitu ya. Gila, ada legenda kayak dari lukisan anjing kayak Sai ya. Sai yang dari Naruto. Gitu masih diangkat gitu. Fuji Goshinho. Oke, ini salah satu caranya ya. Garis jaring Kujimon. Oh, kayak semacam apa namanya? Ya cara untuk pencegahan lah. Apa sih namanya? Jimat dengan apa garis-garis 9 itu. Hmm. Oh, senseinya. Oh, siapa? Siapa? Mau ketemu siapa? Mikamo. Oh, ini yang sebelumnya ini. Oh, Yorumun. Oh, ini VA-nya. Otosan Sumireko-san. Kok dia tahu? Oh, dia waktu itu ketemu sama Oname, Cok. Oh, ternyata dia oh, dia ternyata ini cuy, lumpuh ya. Lumpuh atau apa? Iya, itu yang waktu itu kemarin datang ke kamarnya si Sensei. Yang gue pikir dia tuh related sama kejadian Sensei, ternyata enggak ya. Itu cuma temennya aja. Oh, menyerang ya, takut menyerang ya. Oke. Tapi dia takut. Oh, ini aslinya begini ya. Awkward ya. Gila ya. Hanya lemak ya. Masa Sensei juga punya gitu. Ya, maksudnya itu kan juga persona namanya. Ya kenapa dia pakai kursi roda itu loh. Oh, dia jadi idol tapi oh, jadi dia mulai melemah ya. Progresif. Gak bisa jalan lagi ya. Aduh. Oh, dia ngerasa kayak takut ngerepotin gitu. Hmm. Himau Yurumun. Ah, pendaftaran agensi. Oh my god, this getting deep, man.
Oh, makanya karakternya itu kayak duyung gitu ya. Oh. Oh, makanya dia tuh waktu itu buka ini ya. Oh my god. Damn. Oh, makanya ini aseknya pada graduate ya. Asalnya karena emang udah nggak kuat dia. Secara langsung di atas. Oke. Berarti dia nggak muncul di depan orang aslinya ya? Selamatkan Yorumun. Sih ya. Oke. Enggak kenapa itu dia? Si Otto. Enggak deh, gue yakin si Nodoka nih kayak what the fuck you do talking about aja. Oke. Dia hanya menyemangati orang. Oh, berarti kayak masih merepresentasikan tujuan kayaknya. Garei. Berarti bukan jahat ya. Oh, berarti karena efek sampingnya itu bisa dibilang emang mereka langsung bersemangat gitu loh. Meskipun akhirnya dia sampai pingsan ya. Tapi emang awalnya itu positif anjing. Hmm. Keanehan yang tergerak oleh sifat yang diberikan penciptanya. Oke. Ya tadi ngebantuin orang. Hmm. Iya, terus-terusan kerja. Jadi terlepas kendali kendali lah. Kepemilikan buatan. Kamiage. Nah, jangan ada dengan retre. Oh iya, itu dia ya. Hmm. Iya, jadi oh my god, sedih kayak gini. Oh my god. Dia ngebantuin.
Oke, nyiapin stage ya. Pengumuman konser langsung kelulusannya. Atau ini buat munculin stage-nya si Yorumun yang apa namanya? Yorumun yang ini loh, anomali. 20.000 anjing. Oke, dipersilakan disaksikan. Festival, oke. Miko dan umat yang meyakini. Iya, penggambarannya aja digitalisasi dari festival Jepang ya. Gila, kerennya anjing. Maksudnya si itunya, si siapa? Avatarnya. Hmm. Oh, muncul ya. Buset. Oh, udah terpengaruh nggak? Ya aduh. Iya. Mereka nggak bisa ngapa-ngapain itu kuncinya ada di itunya. Si itunya. Oh, let's go. Oh, dia masih bisa pakai kekuatannya kan? Dijilat ya. Biar itu kekuatannya hilang. Gila, panas gitu kah? Shinrinki. Iya. Tapi enggak lah, oke lah setidaknya. Oke, jadi kita ngomong nih ya, orang asli sama avatarnya. Gila. Salam kenal Yorumun. Pengisinya. Lalu siapa Yorumun ini? What happened? Oh, anjing. Aduh. Ini bukan horror aja ini mah literally. Aduh, sedih gua aja. Jadi kalau dilihat dari fans biasa ini bakal dikira gimmick aja. Ah, ya aduh, ya aduh, aduh. Oh, mereka pada nulis nih. Ya, viewersnya nih. Aduh, gimana nih? Berkat dirimu kami bisa mandiri. Oh, viewersnya pun juga nginin perpisahan ya. Hmm. Oh.
Oke. Gila dicium ya. Kayak sumpah gue berhenti kayak. Gila. Berarti dia bisa dikasih sesuatu kah tadi? Gila muncul di mana-mana loh. Dia literally graduation tergila sih. Gila. Oh, udah mau jalan. Udah bisa jalan tuh dia. Kayak dikasih kekuatan kah? Ah, jadi OP banget berarti ya si ininya ya. Nah, itu dia. Berarti si ini juga happy ending juga ya si Mikamo. Gila. Bahkan si pengisi VA-nya pun disemangati, Cok, sama Yorumun karakter avatarnya itu. Jinjahime. Oke. Epidemi. Oh, itu kenapa akhirnya si itu tuh bisa sembuh itu. Oh, nyembuhin orang. Gila. Sampai akhirnya berjuang, coy. Anjing dia gila sih. Ini menurut gue the best arc ya sejauh ini ya untuk anime ya. Gila, gue merinding sama dari tadi anjing. Oh my god. The best, the best, the best, cuy. Asli sumpah dari tadi gue merinding ya. Merinding tuh karena ini, karena terharu sekaligus kayak plotnya tuh bagus banget gitu. Maksudnya lu kebayang dari mana ya? Maksud gua kayak lu ngelihat nih kan awalnya dikira horor misteri kan. Tiba-tiba ngebahas VTuber dan ceritanya sedih anjing. Luar biasa. Asli ya, menurut gue nih arc terbaik sih sejauh ini ya. Sejauh apa sepanjang satu season ini. Kalau yang dulu kan si arc-nya yang rambut pendek tuh si siapa? Shizuku itu oke lah. Cuma kalau menurut gue ini yang terbaik sih. Karena ternyata emang anomali itu nggak jahat. Dia tuh kayak cuma representasi dari keinginan daripada si siapa tadi namanya? Mikamo-nya tadi. Jadi itu kayak perwujudan aja gitu. Dia ngelakuin apa yang dia tugasnya dia lakukan. Jadi kayak semacam satu entitas sendiri kan keanehannya itu. Tata 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 tata. Ya habis ya. Oh, episode berikutnya bakal nyantai-nyantai lagi ya. Let's go. Ya, tadi untuk episode ke-10 dari Kaitu Otome. Ya, tadi untuk episode ke-10 ya dari Kaitu Otome. Jadi ya episode yang bagus sekali menurut gua. Ini arc terbaik sih sejauh ini ya dari season satunya Kaitu Otome. Maksud gua
ceritanya bagus betul ya. Dibandingkan kayak sebelum-sebelumnya ya, maksud gua yang sebelumnya bagus juga sih, kayak yang Shizuku, terus akhirnya waktu itu yokai yang di apa waktu itu oke lah, maksud gua yang buku yang si sensei itu menurut gua oke. Cuma untuk ini benar-benar next level sih, maksud gua tuh nggak nyangkanya itu seberapa kreatifnya autornya untuk kayak masukin hal-hal yang akhirnya ini artinya autornya ini riset ini. Autornya itu benar-benar riset tadi kan. Jadi plot cerita dari Kaito Otome ini itu kan merepresentasikan kepada apa namanya suku Mogami ya, suku Mogami yang dimana suku Mogami ini adalah semacam anomali yang dimana di sini tuh tipenya ya, tipe tadi gue lupa nama-namanya apa tadi, pokoknya disebutin ya, pokoknya kalau nama-nama ribet lah ya. Tapi intinya jadi kayak semacam lukisan yang hidup. Jadi itu dasarnya tuh dari sana. Jadi ada sejarahnya atau ada mitosnya atau ada legendanya di mana ada gambar kuda. Ini mah gambar kuda ini akhirnya jadi hidup dan makanan dari para petani desa di situ. Jadi mana itu akhirnya ya tadi jadi lukisan yang lu gambar itu jadi hidup. Intinya tuh kayak begitu. Jadi ini adalah modernisasi dari anomali itu yang dimana di sini digambarkan dengan VTuber avatarnya dia. Dan tadi kerennya gimana caranya mereka itu kayak nyelesainnya gitu. Jadi kayak ada festival, jadi nge-setup kayak sebuah festival gitu dimana ada Mikonya, ada apa roh-rohnya, pendukungnya dan lain-lainnya itu digambarin tapi versi digitalnya tadi, versi kayak tadi ada yang apa avatarnya itu kan adalah yang cewek Mikonya. Terus akhirnya yang si itunya tuh siapa tadi, terus akhirnya penontonnya dikumpulin semua lewat jalur live streaming. Itu keren loh, maksud gue kayak kepikiran aja gitu. Jadi kayak memodernisasi sebuah tradisi tapi dengan teknologi modern, yaitu dengan live streaming, VTuber. Itu keren anjing. Gue tuh mindset tuh di situ anjing. Maksud gue kayak wah ini keren banget sih maksud gue. Makanya kan kayak gue bilang kemarin kan Yokai 4.0 anjing. Yokai 4.0 di mana ini anomali tapi digital anjing. Anomali 4.0 ya, luar biasa. Tapi maksud gue terlepas dari konsepnya yang menurut gue unik banget, ceritanya pun juga tadi getting deep banget. Gue apa ya, nggak nyangka mereka itu ngambil konsep VTuber graduation, maksudnya kayak dia tuh graduate tapi dibuat deep banget, dibuat apa sedih sih. Gue tadi bener hampir nangis tadi, bahkan gue merinding terus tadi sepanjang episode, apalagi waktu pas tadi si siapa Yorumunnya nyanyi tadi, yang apa akhirnya dia keliling kota itu itu keren banget cok. Terus kira ya pokoknya intinya kayak gini lah. Jadi tadi akhirnya ketahuan siapa voice actor atau pengisi suara dari Yorumon. Dimana nama itu adalah Mikamo ya. Tadi kalau gua nggak salah inget, dimana Mikamo ini ternyata dia itu lumpuh. Jadi bahasanya dia itu semakin itu kena penyakit, dimana penyakit itu ngebuat dia itu semakin lama semakin lemah. Jadi akhirnya yang awalnya dia bisa berlari sampai akhirnya dia mulai lemah, mulai nggak bisa jalan, dan nanti kedepannya pun dia juga mungkin nggak bisa duduk, nggak bisa ngomong dan lain-lain. Pokoknya makin lama makin melemah gitu. Itu dia tuh kena penyakit yang seperti itu. Tadi penyakitnya progresi apa tadi? Yang dimana itu ngebuat dia itu ya jadi nggak bisa memenuhi keinginan dia, mimpinya dia, yaitu adalah menjadi seorang idol. Jadi dia tuh tetap punya mimpi untuk menjadi seorang idol nyanyi gitu, tapi akhirnya nggak bisa. Nah akhirnya dia tuh nemu tuh sebuah pendaftaran VTuber, nah dimana akhirnya dia daftar ke VTubernya. Terus akhirnya agensinya pun juga baik, ngebantuin, dibikin lah tuh kayak avatar, dibikin lah tuh kayak apa dan lain-lainnya. Itu sesuai dengan ya gambaran asli dari si Mikamo ini. Yang dimana akhirnya itu yang menjadi avatar VTubernya dari si Mikamo, yaitu adalah Yorumon itu. Dimana akhirnya ya Yorumon ini, jadi si Mikamo ini sebagai VA-nya, dia tuh berkeinginan untuk ya tadi mendukung orang-orang yang mungkin mengalami hal yang sama seperti diri dia. Ya akhirnya ngebuat ya dia tuh pengen orang itu lebih bersemangat lagi lah. Dan itu bisa dibilang berhasil sekali cuy. Maksud gua memang orang-orang seperti Nodoka dimana dia kan selalu dapat tekanan dari keluarganya dan lain-lainnya, dan si VTuber ini, si Yorumon dan Mikamo ini ya, itu ya sangat-sangat memberikan hiburan kepada kepada orang-orang yang nonton dia gitu. Jadi ini keren banget sih. Maksud gua ini gue yakin banget ini cerita pasti dibuat setelah kejadian pandemi, karena kejadian pandemi itu naik-naiknya banget VTuber.
Dan gue yakin dia tuh dapat inspirasi dari tahun 2020 itu. Soalnya tahun 2020 itu kan orang pada di rumah dan VTuber tuh naik banget karena orang nonton YouTube live stream di rumah terus. Jadi istilahnya gue yakin cerita ini tuh baru dibuat kemungkinan mungkin autora pernah ngeliat VTuber, pernah nonton VTuber, dan akhirnya dia terinspirasi untuk bikin VTuber itu di sini. Mungkin dia akhirnya punya apa ya, punya dia tuh ngefans sama suatu VTuber yang dimana akhirnya graduate mungkin ya. Makanya di sini dia tuh pengen. Ini keren sih kalau misalkan ada kayak semacam cerita dari autornya langsung gitu ya, dimana kayak mungkin aku dulu tuh pernah punya VTuber yang bisa dibilang aku suka, dia memberikanku semangat dan lain-lainnya, tapi akhirnya dia tuh memutuskan buat graduate. Itu bakal menarik sih, karena di sini tuh dia tuh benar-benar ngerti gitu gimana kayak ngegambarin perasaan fansnya ketika seorang VTuber itu graduate. Gue yakin nih autornya nonton VTuber aja. Gue yakin sekali. Dan itu emang bener sih, maksud gue ketika mau itu Oshilu misalnya kayak di JKT, atau mungkin kayak VTuber, bahkan nih ya VTuber yang lu nggak kenal tiba-tiba graduate, itu tuh pasti kayak ada perasaan sedih gitu. Kayak nggak tahu kenapa kayak pasti ada perasaan sedih aja. Apalagi VTuber yang lu tontonin terus ya tiba-tiba graduate, itu pasti bakal sedih gila sih maksud gue ya. Karena ya bahasanya itu kayak YouTuber yang selalu ikutin tiba-tiba berhenti nge-YouTube gitu misalkan, atau mungkin kayak apa gitu tiba-tiba kayak ada yang hilang aja gitu. Itu bakal sedih banget sih kalau mood gue ya, bakal. Dan itu benar-benar akhirnya ditampilkan di sini. Itu keren banget sih, maksud gue mereka autornya jelas banget nge-capture perasaan fans yang dimana VTuber itu graduate. Itu keren. Nah itu pokoknya kayak gitu. Jadi tadi VA-nya itu adalah si Mikamo, dimana dia itu akhirnya jadi VTuber dan dia ngebantuin orang dengan avatar VTubernya dia ini dengan lakuin live stream. Yang dimana juga itu pun juga bisa dibilang kayak memfasilitasi si Mikamo untuk menjadi idol yang dia inginkan, meskipun itu dengan virtual ya. Dimana itu artinya si Yorumun ini, si avatar dia ini itu bukan cuma ngebantuin orang lain lewat virtual ya, karena kan dia ada gambar yang akhirnya ngomong sama orang. Bukan cuma dia doang yang ngebantuin orang lain, tapi si Yorumun ini pun juga ngebantuin si Mikamo, si VA aslinya gitu, si pengisi suara daripada si Yorumun itu. Yang dimana ini akhirnya yang menjadi plot daripada arc ini, dimana ternyata tadi kan akhirnya muncul anomali, dimana anomalinya ini mengambil referensi ya dari apa tadi yang apa tadi namanya, pokoknya yang kuda-kuda itulah tadi, kuda-kuda yang dimana kuda-kuda itu kan bisa dibilang menurut gua keren banget ya, keren banget dimana mereka itu kayak sepertinya ini kayak sebelumnya lah. Autornya nih gue yakin ngeriset dimana dia tuh ngambil sejarah asli kayaknya. Yang dimana tadi ada kuda, akhirnya kudanya lukisan kuda, dimana lukisan kudanya akhirnya hidup, akhirnya makanan warga. Itu kan bisa dibilang ya ada legendanya lah intinya. Dan akhirnya itu dimodernisasi di sini gitu. Itu keren sih. Yang dimana di sini itu apa keanehan ini muncul di avatar daripada si Mikamo, yaitu adalah si Yorumun. Dimana si Yorumun ini akhirnya bergerak sendiri. Jadi avatar itu bergerak sendiri, dimana dia ngelakuin tugasnya dia. Dimana tugasnya dia itu adalah menyemangati orang. Meskipun akhirnya itu menyebabkan ya orang-orang itu pada over work gitu, bukan overwork sih, over semangat lah intinya, over semangat yang ngebuat apa namanya mereka itu terus ngelakuin apa yang mereka suka, terus bekerja gitu, kemungkinan sampai dia tuh nggak tidur, sampai mereka itu nggak tidur. Dan dimana itu akhirnya ya tadi menyebabkan kejadian yang dimana orang banyak yang pingsan, penggemarnya Yorumun tuh juga banyak yang pingsan gitu, karena emang mereka terlalu over disemangati gitu. Jadi intinya si anomali Yorumun ini sudah jadi anomali ya, avatarnya Yorumun ini udah jadi anomali. Ini akhirnya punya kekuatan untuk nyemangatin orang, tapi dia tuh terlalu over gitu. Kalau over sampai akhirnya orang pada pingsan semua gitu ya. Nah itu yang terjadi. Dan ya tadi perpisahannya menurut gue, aduh itu sedih banget sih. Maksud gue kayak gue tuh udah sedih waktu pas tadi si Mikamo itu ngomong bahwa umurku tuh tidak panjang. Terus saya kira aku ngerasa apa ya, senang karena sekarang itu aku masih bisa ngomong dan aku pengen nyelesain semua ini dan lain-lainnya. Itu apa, aduh itu gila sih. Maksudnya kayak apa, sedihnya tuh gue pikir kayak ini bakal sad ending kah buat si Mikamo ya.
Tapi ternyata tadi ya. Jadi intinya mereka udah nge-set up ya tadi ya. Jadi kayak festival tapi di modernisasi. Jadi mana ngumpulin semua fansnya tadi hampir 20.000 orang. Dikumpulin semuanya dan akhirnya itu untuk manggil si Yorumun. Jadi Yorumun itu bakal dikasih panggung lah sama si siapa live sekaligus sebagai kayak gimmick, bukan gimmick sih, kayak skenario itu adalah live stream graduation. Itu live stream graduation gitu. Yang dimana Yorumun datang tadi kan si avatarnya tadi dan dia akhirnya ngobrol langsung sama si VA-nya. Nah dimana pas mereka ngobrol itu sedih banget sih, maksudnya kayak oh kamu VA ku ya gini. Terus saya kira aku melakukan tugasku dengan baik kan gini. Terus pas dia baca berita aku ngebuat onar. Itu gua aduh anjing ya. Kayak entah kenapa kayak apa ya, kayak nggak tahu, bukan sedih sih, lebih ke arah sedih sih, bukan sedih sih, lebih ke arah nyes aja gitu, nyesek, lebih ke arah nyesek. Tapi akhirnya pada saat dari nyesek itu akhirnya mulai kayak dimana akhirnya tadi ada orang-orang yang komentar ya, dimana mereka pada nyemangatin, pada ngasih tahu testimoninya mereka, dimana mereka gara-gara berkat dari si Yorumun mereka jadi melupakan hal-hal buruk, lebih bersemangat lagi untuk melanjutkan hidup dan lain-lainnya. Pas saya kira ya bisa bilang perpisahan lah intinya, graduation, literally live stream graduation dari segi fansnya sendiri yang ngelihat itu sebagai graduation, atau dari si siapa namanya VA-nya ya dimana dia graduation juga sebagai avatar, literally avatar yang akhirnya bakal ngilang gitu. Keanehan anomalinya tadi, gambar itu misalnya akan menjadi literally cuma jadi kayak gambar doang, bukan hidup seperti kayak anomali yang sekarang. Dan tadi perpisahannya tadi, dan akhirnya tadi kan ternyata gue pikir si Mikamo bakal endingnya set ending ya, ternyata dia tuh dikasih kayak semacam kekuatan, bukan kekuatan sih, lebih tepatnya kayak disembuhkan lah sama si Yorumun ini. Jadi gambarnya Yorumun ini ya literally nyelamatin VA-nya. Gimana tadi si Mikamo akhirnya bisa jalan cuy. Dan kayaknya episode berikutnya dia bakal ngikut renang nggak tuh tadi di previewnya tadi, bakal ikut renang tuh kayaknya, atau juga sih. Tapi intinya ternyata tadi si Mikamo itu disembuhin sama Yorumun. Itu ternyata ada legendanya tadi kan dijelasin sama si Ren, dimana itu namanya Jinjahime tadi, dimana Jinjahime itu punya kekuatan untuk atau anomali lah, keanehan yang dimana dia itu bisa pokoknya dia tuh bisa nyembuhin orang lah, nyembuhin penyakit. Itu yang akhirnya kekuatan daripada si yang Jinjahime tadi. Iya sih, maksud gua aduh gila, pokoknya ini art terbaik lah, maksud gua luar biasa sih. Jadi intinya keanehan atau anomali di situ nggak jahat, dia tuh kayak cuma gambar yang diisi sama terkait dengan tujuan, terus akhirnya motivasi dan lain-lain. Itu dari si Mikamo ya bener, yang akhirnya dia jadi hidup ngelakuin tugasnya dia terus menerus, dan akhirnya dia pengen hentiin tuh si Mikamo karena udah jadi anomali kan, malah berbahaya kepada orang lain. Tapi kayak perpisahannya tadi loh, maksud gue kayak sedih anjing. Ya tapi intinya kayak gitu, luar biasa, benar-benar terbaik lah mood gue untuk episode ini ya. Kayak kayak gitu. Dan tadi satu fun fact lagi ya. Jadi ternyata yang cewek pakai kursi roda yang waktu itu datang ke ruangannya Sensei, yang di episode berapa tuh yang kita pertanyakan kayak apakah ini orang yang waktu itu ngebantuin Sensei untuk level up. Karena kan disebutin sama si Mikamo bahwa si Sensei itu dia tuh bukan dari nama creature-nya atau yokai-nya ya, tapi dia tuh yang lebih atas lagi. Jadi ada creature yang di atas nih, itu pecahan pisah jadi ini. Akhirnya itu yang dikira dari awal adalah yokai yang dipakai sama si Sensei, tapi itu ternyata lebih atas lagi. Gue pikir ternyata emang udah upgrade lagi. Gue pikir si yang kursi roda itu adalah orang yang ngebantuin Sensei, ternyata enggak. Jadi itu ternyata adalah si VTubernya ini ternyata. Luar biasa. Jadi dia kayak gitu. Jadi segitu aja untuk episode ke 10 ya dari Kaito Otome. Benar-benar bagus banget. Luar biasa. Kayak episode berikutnya bakal santai. Episode 12 kayaknya bakal jadi penutup. Ini 13 atau 12 episode ya, gue lupa. Tapi ya intinya kayak gitu. Jadi segitu aja untuk episode ke-10 dari Kaito Otome. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan juga notifikasi sampai pada episode ke berapa nih? Ke 11 kayak gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih.